doa. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya tentang sejarah penebusan dan tanda akhir zaman. Ini adalah bagian yang ketiga. Sejarah penebusan dan tanda akhir zaman. Sharingnya sudah terlihat belum ya? Share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik. Sudah, Pak. Kalau kita lihat di Matius 24 ayat 6 dan ayat 7, bahkan ayat yang ke-8, dikatakan Yesus sendiri berbicara mengenai zaman, hal-hal yang akan terjadi, tanda-tanda yang akan terjadi sebelum dia datang kembali. Ayat yang ke-6 dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, kita telah lihat mengenai hal ini, bagaimana harus ada nubuat mengenai akhir zaman yang ada hubungannya dengan Israel. Kita telah melihat bersama-sama bagaimana hal-hal yang dihadapi oleh orang Israel sampai mereka itu akhirnya diusir, dibuang. Yesus berkata bahwa tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain ketika bernubuat tentang Yerusalem. Ini Yesus katakan di minggu dia akan disalibkan. Yesus sementara berbicara mengenai apa yang akan terjadi di tahun 70 Masehi. Tahun 70 terjadilah Bait Suci diserang oleh Jenderal Titus dan Yerusalem diserang dan dikepung. Catatan sejarah mengatakan ada sekitar 1 juta orang Yahudi yang mati waktu itu, dan ada ratusan ribu yang dibawa, yang ditawan dan diserahkan ke seluruh dunia. Ya, jadi semua terjadi di dalam nubuatan firman yang telah disampaikan. Tetapi keadaan Yerusalem yang akan diinjak-injak itu tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan Yesus menyatakan akan ada pemulihan, restorasi, pembangunan kembali atas Yerusalem. Dan kalau kita lihat penggenapan nubuatan Yesus itu terjadi lewat perang di tahun 70 Masehi itu. Jenderal Titus mengepung Yerusalem dan hal-hal yang mengerikan terjadi. Orang tua makan anaknya sendiri, teman makan teman. Ini bukan teman makan teman secara perumpamaan, tetapi beneran dimakan. Beneran semua terjadi. Karena kelaparan gitu ya. Tetapi pemulihan Yerusalem, jadi kehancuran Yerusalem terjadi karena perang, tetapi pemulihan Yerusalem terjadi juga lewat perang. Terjadi lewat perang. Kalau kita lihat ada perang dunia pertama dan perang dunia kedua yang terjadi. Kalau kita lihat perang dunia, kalau kita lihat perang dunia pertama, ini berbicara mengenai pemulihan Israel. Pemulihan Israel. Tetapi perang dunia kedua ini bicara mengenai apa? Kan ini pemulihan Israel lewat deklarasi Balfour, dan pada akhirnya terjadi kemerdekaan Israel. Ini di tahun 1948 ya, terjadinya. Oke. Ini efek dari perang dunia pertama. Jadi pemulihan Israel. Tetapi perang dunia kedua apa yang terjadi? Ini merupakan pemulihan secara khusus, pemulihan Yerusalem. Pemulihan Yerusalem. Oke. Mari kita lihat bersama-sama Yehezkiel 38 ayat yang ke-14 sampai 16.
Yeskiel 38 ayat 14 sampai 16. Kita baca dulu ayat ini sebentar. Kita buka langsung dari sini aja. Alkitab. Kita lihat ya, Yeskiel 38 ayatnya yang ke-14 dan sampai 16. Oke, kita baca. Ya, ini. Saya baca. Yeskiel 38 ayat 14 sampai 16. Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Oke. Nah, kita akan lihat mengenai Yeskiel 38 ini. Tapi ini di bagian kedua yang akan kita bahas. Tapi bagian pertama kita akan lihat mengenai Perang Dunia Kedua. Ini terjadi setelah perang setelah kemerdekaan Israel. Setelah Israel merdeka, kalau kita lihat pada tahun ini kan mereka merdeka. Ini kemerdekaan Israel itu di tanggal 15. Oh, sebentar. Ya. Jadi perang kemerdekaan ya, perang kemerdekaan, dan perang ini terjadi 15 Mei bulan 5 tahun 1948. Ini menjadi awal untuk pemulihan Yerusalem. Pemulihan Yerusalem. Dari Perang Dunia Kedua ini, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kita tahu bahwa perang pemulihan Israel semua terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Jadi sejarah itu digerakkan oleh Tuhan. Maka ketika kita memiliki pemahaman seperti itu, kita bisa memahami bahwa hari ini pun keadaan kita, kondisi saat ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Makanya kita perlu mendoakan bangsa kita, pemerintahan kita. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Tuhan bekerja di dalam sejarah, menggerakkan bangsa-bangsa, menggerakkan sejarah, dan kita ada di bangsa Indonesia, kita tinggal di dalamnya. Mari kita doakan mengenai bangsa kita, supaya kehendak Tuhan digenapi lewat bangsa kita. Nah, pada akhirnya orang Israel bisa memulihkan negara mereka. Mereka merdeka. Tetapi coba bayangkan, ini kan terjadi dari tahun 70 sampai tahun 1948. Ini udah 1800-an tahun. 1800-an tahun. Kalau kita perhatikan sebelumnya, tanah Israel itu dikuasai oleh Arab. Jadi setelah orang Israel menyatakan kemerdekaannya, apakah orang Arab itu, bangsa Arab akan diam? Kalau kita lihat tentu enggak kan? Jumlah Israel yang kembali, yang kembali itu berjumlah 64.000 orang.
Oke. Dan mereka harus berperang melawan bangsa Arab yang jumlah eh, jumlah orangnya itu ada 4,5 juta. Makanya ketika kita lihat yang kembali cuma 64.000 orang, ini akan melawan dengan suatu bangsa yang jumlahnya itu begitu fantastis. Bangsa Arab ini, orang-orang berpikir bahwa dunia waktu itu berpikir bahwa ya mereka baru pulang akan hancur aja lagi. Betul kan? Ya pasti akan hancur lagi. Akan tetapi luar biasanya dalam 2 hari terjadi, jadi ini 2 hari perang, Israel bisa menang. Bayangkan, 2 hari perang, ini bangsa Arab ini kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, tadi semuanya bisa terjadi karena kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu melampaui pikiran dan kemampuan manusia. Itu sebabnya kita bisa tahu di sini Tuhan campur tangan. Tuhan telah menetapkan, sekarang waktunya untuk firman ini digenapi. Firman ini digenapi. Jadi timeline-nya sudah ada semuanya. Makanya orang Israel memperoleh kemenangan. Di dalam perang ini, kalau kita lihat, jadi setelah mereka menyatakan kemerdekaan, ada perang terjadi, 2 hari mereka menang. Kan kita bicara mengenai Yerusalem kan? Ini saya coba gambarkan gitu ya. Kita gambarkan gini. Jadi kalau di ini ada Danau Galilea, terus ada Laut Mati. Yerusalem kira-kira ada di sini, ya, Yerusalem. Ini kan tadi bilang Perang Dunia Kedua ini tujuannya dari sejarah perubusan ya, dari sudut pandang sejarah perubusan, ini bertujuan untuk pemulihan dari Yerusalem. Pemulihan kotanya, ya, pemulihan kota Yerusalem. Nah, di dalam perang 2 hari ini, misalnya ini kota Yerusalem gitu ya. Ini kota Yerusalem. Ini kota Yerusalem. Ini ada barat, ada timur. Dalam perang 2 hari ini, Israel hanya bisa menguasai barat aja. Timur nggak bisa dikuasai, belum bisa dikuasai waktu itu. Nah, di timur ini ada apa? Di timur ini ada bait suci yang sudah runtuh. Tetapi di atas bait suci ini sudah dibangun apa? Masjid Omar. Iya kan? Ada Masjid Omar di sini. Yang kubahnya emas itu di sini, ada di sebelah timur. Tetapi orang Israel hanya bisa menguasai bagian barat aja. Nah, ini. Kemudian apa? Hari ini kita lihat setelah Perang Dunia Pertama, pada Perang Dunia Kedua, Israel menyatakan kemerdekaan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Bangsa Arab menyerang Israel yang kecil pasukannya, tetapi Israel menang. Nah, setelah kemenangan ini, kalau kita lihat pada tahun ini, kita tadi ada perang juga gitu ya. Ada perang namanya Perang 6 Hari. Perang 6 Hari. Ini yang terjadi pada tanggal 5 Juni 1967. Terjadi 6 hari lamanya perang. Ini perang yang pada akhirnya Israel bisa menguasai barat dan timur. Barat dikuasai, timur juga dikuasai. Kecuali apa? Kecuali masjidnya. Ini. Jadi kecuali masjidnya. Masjid Omar. Jadi mereka belum bisa menguasai secara keseluruhan
Ya, belum bisa menguasai secara keseluruhan Yerusalem Timur ini. Ya, perang 6 hari. Di Lukas, kalau kita baca Lukas 21 ayat 24, di sini kan bicara mengenai Yerusalem akan diinjak-injak bangsa-bangsa. Betul kan? Tetapi Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa kafir. Tetapi mereka akan dipulihkan. Dan pemulihan mulai terjadi, ya, terjadi satu persatu, cuma belum semuanya. Belum semuanya. Masa kekuasaan bangsa Arab itu, bangsa Arab menguasai Israel, Yerusalem itu dari tahun 691. Oke. Dari tahun 691. Apakah, dan ini kan terjadi sampai 1948 orang Israel merdeka, kemerdekaan Israel. Apakah bangsa Arab akan biarkan seperti itu? Udah 1000-an tahun loh, lebih dari 1000 tahun mereka menguasai tanah itu. Tentu mereka nggak biarkan. Di atas tanah, di atas Bukit Moria, ya, Bukit Moria ini Bukit Moria. Kalau kita lihat di Kejadian 22 ayat 2, ini tempat yang sama, Bukit Moria. Tempat Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Kemudian ini juga tempat yang sama ketika Daud bertobat di hadapan Tuhan. Ini adalah tempat yang sama Bait Suci Salomo dibangun. Tetapi sekarang di atas reruntuhan itu bangsa Arab membangun masjid dan dinamakan Masjid Omar. Di atasnya diberikan emas, kubah emas, gitu ya. Di Depok ada lagi satu, gitu. Jadi ada kubah emas di situ. Ini menjadi pusat di timur Yerusalem atau Yerusalem Timur. Masjid ini kalau kita lihat dianggap oleh orang Arab sebagai tanah suci mereka. Jadi tanah suci orang Arab itu ada dua, di mana? Ada di Mekah dan Yerusalem. Betul kan? Jadi ada dua. Kenapa? Kenapa di Yerusalem? Karena ada Masjid Omar ini, gitu ya. Apakah mereka akan biarkan? Apakah bangsa Arab akan biarkan tanah sucinya diambil? Tidak kan? Tetapi firman Allah mengatakan bahwa apa? Yerusalem akan dipulihkan dan hal itu pasti terjadi. Nah, masjid ini masih ada sampai hari ini, gitu ya. Tetapi Yerusalem pasti akan dipulihkan. Yesus berikan gambaran mengenai hal ini lewat perumpamaan pohon arah, gitu ya, bagaimana pemulihan Israel itu akan terjadi. Jadi pertanyaannya, bagaimana pemulihan itu akan terjadi? Bagaimana pemulihan terjadi? Akan terjadi. Oke. Nah, jawabannya, ya, pemulihan ini akan terjadi lewat nubuat firman Allah. Tadi, ya, kita baca dulu di sini, ya, Yesaya sebentar. Kita lihat Yesaya 43 ayat 5 sampai 6. Dikatakan apa? Yesaya 43. Kita lihat ya. Ayat 5 dan 6. Oke, 5 dan 6 aja kita baca. Ya, jadi dikatakan begini, Yesaya 43 ayat 5 dan 6, "Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi." Jadi di sini kita bisa lihat semuanya terjadi. Dari timur, dari barat, utara, selatan, semua umat Tuhan itu akan berkumpul. Gara-gara apa? Firman Tuhan telah mengatakannya. Ini luar biasa. Semua digenapi lewat firman Tuhan. Yeskel bilang apa mengenai hal ini?
Tadi kita sudah baca di Yeskiel. Yeskiel berapa tadi? Yeskiel kita sudah lihat Yeskiel 38. Yeskiel 37. Maaf, Yeskiel 37. Yeskiel 37. 38 tadi, Pak. Ini lain lagi gitu ya. Oh. Saya tadi itu mengenai bagian kedua. Ini yang ayat tadi mengenai bagian kedua, saya salah itu berikan ayatnya. Ini kita lihat mengenai hal ini tentang Yeskiel 37 ayat yang kedua dan ayat yang ke-10. Ini nubuat bagaimana pemulihan, secara khususnya bagaimana pemulihan akan terjadi. Gitu ya. Kita lihat sama-sama. Yeskiel, kan tadi ditanyakan bagaimana pemulihan ini akan terjadi. Yang pertama, Yesaya katakan bahwa dengan firman Tuhan akan mengatakan mereka akan kembali gitu ya. Akan kembali. Sekarang kita lihat Yeskiel 37. Kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan begini, lalu ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering katanya. Ini bicara mengenai, awalnya berbicara mengenai Israel di Babel. Di Babel. Ya, ini mereka adalah tawanan. Keadaan mereka itu seperti apa katanya? Tulang kering. Sangat kering, nggak ada kehidupan di situ. Akan tetapi tulang-tulang yang kering ini, yang tidak ada harapan ini, dikatakan dia menerima nafas Allah, atau roh Allah, ya ruah gitu ya. Coba kita lihat, kita kembali lagi. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Nah, ini. Yeskiel 37 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar katanya. Nah, di sini bicara ada nafas hidup yang masuk ke dalam tulang-tulang itu dan mereka hidup kembali. Mereka pada akhirnya menjadi tentara yang sangat besar. Tentara yang sangat besar. Maka kita lihat bahwa dengan firman, ya, dengan firman, kemudian ya, roh ini bekerja bersama-sama. Untuk apa? Untuk menghidupkan. Bagi kita hari ini apa? Bagi kita hari ini, setiap kali kita beribadah, di hari Tuhan kita beribadah, kita menerima firman Tuhan, maka ada pekerjaan menghidupkan, bukan mematikan tetapi menghidupkan. Jadi ketika kita baca Alkitab, bahkan ada yang benar-benar dipraktikkan. Anak-anak sekolah sebelum mereka belajar, sebelum mereka ujian dan lain-lain, mereka baca dulu Alkitab. Pada akhirnya hikmat Tuhan itu bekerja di dalam mereka. Hikmat Tuhan bekerja dan mereka bisa berhasil. Allah memberikan hikmat sehingga keadaan kita menjadi lebih baik. Hikmat Allah itu diberikan bagaimana? Hikmat Allah diberikan lewat firman-Nya dan lewat roh-Nya. Kapan kita menerima roh Allah? Ketika kita menerima firman Tuhan. Jadi ini bekerjanya bersama-sama. Firman dan roh itu bekerja bersama-sama. Saya percaya hari ini ketika kita sedang mendengarkan, menerima firman Allah ini, percayalah roh Allah pun sementara masuk ke dalam kita. Ya. Nah, Amsal 4 ayat 7 sampai 8. Amsal 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan apa? Coba kita lihat ya. Amsal 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi dengan hikmat itu kita
kita memperoleh pengertian. Nah, ini kita perlu tekankan kepada anak-anak kita, ya, orang-orang muda di sekitar kita, supaya memegang hal ini. Ayat 8 dikatakan, junjunglah dia, junjunglah hikmat itu, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Jadi memeluknya artinya apa? Ada di dalam kita, ada terus bersama dengan kita. Jadi firman itu merupakan hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Israel terjadi pemulihan karena firman di dalam mereka. Karena ada firman di dalam mereka. Oke. Nah, sekarang ini bagian kedua yang saya katakan tadi. Oke. Kita lihat mengenai perang pemulihan total. Pemulihan total. Ini bagaimana ini akan terjadi? Ya, pemulihan total. Pemulihan apa? Pemulihan total Yerusalem, ya. Yerusalem. Tadi saya juga katakan ini di Lukas 21 ayat yang ke-24 dikatakan ada waktu bangsa-bangsa kafir akan menginjak-injak Yerusalem, gitu ya. Tetapi pemulihan itu akan terjadi. Pemulihan Yerusalem itu secara total akan terjadi. Akan terjadinya seperti apa? Yang pertama kita lihat yang akan terjadinya itu prosesnya, ya. Dikatakan bahwa ada perang yang menyebabkan sepertiga penduduk bumi musnah. Penduduk bumi musnah. Ini ada perang ini katanya. Wahyu 9 ayat 13 sampai 15, kemudian ayat 16. Bagi kita lihat ya, Wahyu 9 ayat 13 sampai 15, kemudian ayat 16. Wahyu, kita lihat Wahyu 9 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Jadi malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya, sini ada gitu ya, sepertiga umat manusia. Kemudian dikatakan ayat yang ke-16, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 20.000 laksa pasukan berkuda, terjemahan lainnya itu adalah 200 juta, ya, 200 juta. Jadi malaikat yang ke-6 akan membunyikan sangkakala dan 200 juta tentara akan maju berperang. Bayangkan 200 juta tentara berperang. Ya. Sepertiga penduduk bumi akan mati katanya. Ya, agak mengerikan ya, ini pagi-pagi udah kayak gini belajarnya. Oke, tetap bertahan ya ibu-ibu ya. Kemudian apa yang akan terjadi lagi? Dikatakan bahwa kerajaan utara itu yang bernama Gog ini akan menyerang Israel. Nah, ini yang tadi kita baca. Kita baca lagi ya. Yeskiel 38 ayat 8 kemudian ayat 14 sampai 15. Yeskiel 38 kita coba lihat. Yeskiel 38 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Kalau kita baca di sini langsung nyambung ceritanya ya. Nyambung nggak ya? Menurut ibu-ibu bagaimana?
Jadi pada hari yang terkemudian, jadi di masa depan, engkau di sini bicara mengenai Gog, gitu ya, Gog ini. Ayat yang kedua ini kan ada, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog ini, Gog gitu ya. Nah, dia akan datang ke sebuah negeri katanya yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa. Kemudian di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Ini bicara mengenai apa? Mengenai Yerusalem sekarang kan? Mengenai Yerusalem sekarang. Mereka sudah dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa. Sekarang kita lihat ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, seperti yang digenapi sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Di kemudian hari semua bangsa akan berkumpul di gunung Israel. Israel terserak di tahun 70, kemudian tidak seorang pun yang tinggal di sana. Tetapi setelah 1800-an tahun Israel kembali ke tanahnya. Dan dikatakan ketika keadaan menjadi aman tentram, mereka akan diserang. Sekarang coba kita lihat, ya, kita lihat mengenai hal ini. Kerajaan utara gitu kan dikatakan. Ya, jadi kita lihat nama kerajaan utara apa katanya? Gog. Gitu ya, Gog. Gog ini artinya gunung. Arti Gog di dalam bahasa Ibrani itu gunung. Nah, dikatakan dia akan menyerang Israel. Dia akan menyerang Israel. Seperti apa orangnya? Latar belakangnya bagaimana? Kalau kita lihat, dia adalah raja atas Tubal, Mesek, dan Ros katanya. Ya, Ros. Coba kita lihat lagi. Ini dia. Ya. Ayat yang ketiga, dan katakanlah, Yeskiel 38 ayat yang ketiga. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung dari negeri Mesek dan Tubal. Ya, Mesek dan Tubal. Oke. Dia ada satu lagi mengenai Rosh gitu ya, Rosh. Di sini Tubalsk. Kemudian Mesek ini, ahli teologi mengatakan seperti ini. Ada kota-kota ini adalah merupakan kota kuno dari atau negeri kuno dari Tubalsk. Kemudian ini Mesek ini dari Moskow. Kemudian ini Rosh ini bicara mengenai Rusia katanya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat artinya gitu ya, ahli teologi mengatakan bahwa artinya ini merupakan kekuatan komunisme. Ya, karena negeri-negeri ini, kota-kota ini ada di sekarang ini ada di negara yang memegang komunisme. Ya. Memegang komunisme. Dulu mereka satu kan? Uni Soviet kita tahunya. Uni Soviet begini ya tulisannya, Soviet. Uni Soviet. Meskipun pecah, tetap sampai sekarang komunisme itu masih ada di sana. Nah,
Kekuatan ini, ahli teologi menggambarkan ini sebagai kekuatan komunisme yang akan menyerang. Komunis kalau kita lihat di sini, ini merupakan kekuatan yang seperti apa? Paham yang seperti apa? Mereka ini melawan adanya Tuhan. Jadi menurut mereka Tuhan itu nggak ada. Jika Tuhan itu ada, kita harus musnahkan orang itu. Mereka menyatakan bahwa Tuhan harus dihancurkan. Tuhan itu harus dihancurkan. Ini yang ada di dalam komunisme. Jadi kekuatan komunisme ini akan menyerang dan menyebabkan perang. Penulis seri sejarah perebusan Pendeta Abraham Park, dia merupakan salah satu orang yang menyaksikan bagaimana komunisme itu. Pendeta Abraham Park itu berasal dari Korea Utara sebenarnya. Dia lahir di Korea Utara. Dulu nggak ada, sebelum perang Korea nggak ada namanya Korea Utara, Korea Selatan, nggak ada. Nah, Pendeta Abraham Park itu lahir di wilayah sekarang ini, di wilayah utara, ya, Korea Utara. Tetapi ketika pecah perang Korea, dia menyeberang dan pergi ke wilayah selatan, sekarang Korea Selatan gitu ya. Ketika melarikan diri ke wilayah Korea Selatan, kakinya tertembak gitu ya. Makanya setiap kali lewat di airport yang ada itu besinya itu, yang detektor, selalu bunyi gitu kan. Gara-gara apa? Di kakinya itu ada pen gitu ya, ada pen besi karena pernah tertembak dulu. Nah, beliau pernah menyaksikan komunisme itu seperti apa, dan dia katakan bahwa Pendeta Abraham Park bilang bahwa komunisme itu harus dimusnahkan dari bumi. Komunisme itu menyatakan begini, ya, dia saksikan sendiri. Dalam perang Korea itu komunisme sampai sekarang ini masih sama. Anak-anak boleh bunuh orang tua jika orang tuanya itu menolak komunisme. Itu sah, nggak apa-apa. Kamu nggak akan dipenjara, justru kamu akan diberikan hadiah. Justru anak-anak jadi anak-anak itu diiming-imingi dengan berbagai hal supaya apa? Anak-anak mengawasi orang tua. Jika orang tua itu mulai melawan pemerintah, laporin aja. Itu suatu hal yang benar. Jika menolak komunisme, dibunuh orang tua, itu nggak apa-apa. Bisa bayangkan betapa kejamnya komunisme ini. Jadi komunisme berkata, mari kita kuasai semua, kita bagi rata. Tetapi tidak demikian. Di Korea Utara ada banyak orang mati gara-gara kelaparan. Pejabat-pejabatnya mereka yang menikmati segala kekayaan hidup. Nah, seperti ini. Oke. Jadi nama kerajaannya itu Utara, dan ini berbicara Raja Gog ini bagaimana mereka menyerang. Ini bicara mengenai ahli teologi mengatakan ini bicara tentang kekuatan komunisme yang menyerang, ya, komunisme yang menyerang. Kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah penebusan, ya, sudut pandang sejarah penebusan, Gog ini adalah suatu kekuatan yang menyerang kehendak Allah, ya, menyerang kehendak Allah dengan segala kejahatannya, Ini kalau dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan, suatu kekuatan, ya, kekuatan yang menyerang. Ini Gog. Gog artinya gunung kan? Nih, gunung. Ini menunjuk kepada suatu hal yang tinggi, bertujuan untuk menghalangi orang untuk datang ke hadapan Tuhan. Menghalangi orang untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan ini akan terjadi. Oke. Menyerang kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Supaya manusia, umat Tuhan bisa datang kepada Tuhan.
tetapi akan ada suatu kekuatan yang menyerang dengan segala kekuatan jahatnya, segala kejahatannya akan menghalangi orang-orang untuk datang ke hadapan Tuhan. Oke. Zakaria, kita lihat Zakaria 4. Kita lihat ya. Zakaria 4 ayatnya yang ke-7. Zakaria 4 ayat yang ke-7. Coba kita lihat Zakaria 4 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Ini tentang apa ini? Zerubabel merupakan orang yang diberikan tugas membangun kembali bait suci di Yerusalem. Kan bait suci Yerusalem itu dihancurkan. Ya, dihancurkan oleh Babel, dan ketika waktunya tiba, umat Tuhan orang Yahudi kembali dari Babel dan dibawa kepemimpinan Zerubabel, ya, pemimpin mereka ini, mereka bertugas untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Tetapi ketika mereka sementara membangun bait suci Zerubabel ini, membangun bait suci, mereka ada banyak sekali tantangan dan halangan yang dilakukan. Orang-orang di sekitar mereka, salah satunya itu adalah penduduk Samaria. Makanya di Perjanjian Baru kita bisa mengerti kenapa orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka. Tetapi kenapa mereka berpikir seperti itu? Gara-gara dulu ratusan tahun sebelumnya, ya sebelum zaman Yesus itu, mereka menghalang-halangi pembangunan bait suci. Mereka diumpamakan sebagai gunung yang besar katanya. Tetapi dikatakan di depan Zerubabel, gunung yang besar itu akan menjadi tanah yang rata. Menjadi tanah yang rata. Jadi akan ada banyak usaha-usaha untuk menghalang-halangi umat Tuhan mendekat kepada Tuhan. Nah, sekarang ini sementara pandemik, orang-orang gak bisa datang ke gereja. Betul ya? Gak bisa datang ke gereja. Sepertinya ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Ya mungkin bukan komunis gitu ya. Akan tetapi ada hal-hal yang membuat umat Tuhan nggak bisa datang ke gereja, nggak bisa beribadah. Tetapi apakah itu bisa menghentikan? Tidak bisa, betul kan? Tidak bisa. Ingat, segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Gog itu pun disuruh oleh Tuhan untuk apa? Untuk maju, betul ya? Sesuai dan waktunya. Nah, pandemik ini terjadi semua seizin Tuhan. Seolah-olah hal ini membuat umat Tuhan sangat sulit menghadapi gunung tinggi yang sangat besar, sangat sulit untuk melaluinya. Mau terefek ke dalam bisnis, pekerjaan, sekolah anak-anak, nggak bisa ke gereja, bahkan iman pun terefek. Makanya ada yang bertanya begini, jika pandemik ini selesai, akankah umat Tuhan mau datang ke gereja lagi? Nah, ini suatu akhirnya dijadikan sebuah studi. Orang-orang lebih nyaman di rumah sekarang, gitu ya. Nah, jadi tetapi kalau kita lihat, tetap segala sesuatu itu kita bisa lewati dengan Tuhan. Ya, jadi segala kejahatan, segala hal-hal yang mau menghadang kita untuk dekat kepada Tuhan, ya semua akan dienyahkan. Makanya meskipun belum bisa beribadah di gereja, tetapi kita tidak berhenti untuk beribadah, betul ya? Lewat online kita bisa belajar Alkitab pun bisa secara online, ya. Nah, maka percayalah segala kejahatan yang menghadang itu akan direndahkan. Jadi seperti gunung itu akan menjadi tanah rata di hadapan orang yang disertai oleh Tuhan. Nah, maka kita bisa lihat iman seperti apa? Ya, iman
seperti apa yang Zerubabel miliki? Zerubabel miliki. Kenapa? Karena kita perlu belajar sepertinya gunung itu menjadi tanah yang rata di hadapan Zerubabel. Iya kan? Alkitab bilang seperti itu. Iman seperti apa yang Zerubabel miliki? Yang pertama kalau kita lihat, iman yang dia miliki itu adalah iman yang percaya pada Roh Kudus. Iman yang percaya Roh Kudus. Percaya pada Roh Kudus. Maksudnya apa? Kalau kita baca di Zakaria 4 ayat yang ke-6, kita bisa tahu bahwa segala pekerjaan itu membutuhkan tenaga kan, membutuhkan usaha, banyak hal yang harus dijalankan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilaksanakan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Zakaria 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan, maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi pembangunan tersebut bisa dilakukan, bisa diselesaikan karena apa? Karena Roh Kudus Allah beserta. Karena Roh Kudus Allah beserta. Efesus 5 ayat 18, ya, kemudian Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat 8. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 dikatakan apa di situ? Efesus 5, kita lihat ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, katanya. Jadi kita harus penuh dengan roh. Kenapa? Karena dengan roh itu ada kuasa. Ada kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan menjadi saksi, katanya. Ketika Roh Kudus itu turun, kita ada kuasa. Kata kuasa di sini adalah dunamis. Ibu-ibu tahu dinamit kan? Nah, ini akar katanya sama, dinamit, dunamis gitu ya. Artinya ada kekuatan, ada suatu kuasa yang meledak, yang keluar jika Roh Kudus itu penuh di dalam kita. Maka segala halangan, segala kejahatan yang mungkin seperti gunung tingginya di depan kita akan diratakan. Ya, itu sebabnya kita perlu berpegang kepada firman Tuhan, karena Roh Kudus itu akan ada beserta. Kemudian hal yang kedua, iman yang seperti apa yang perlu dimiliki? Itu adalah iman yang percaya pada Allah Alfa dan Omega. Iman percaya kepada Allah yang adalah Alfa dan Omega. Allah yang adalah awal dan akhir. Betul ya? Artinya apa? Artinya segala sesuatu, kalau kita lihat Zerubabel itu bisa melaksanakan setiap tugasnya itu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kemudian dia bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena tugas yang diberikan kepada dia dari awal sampai akhir itu disertai oleh Allah. Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Artinya Allah pasti menyelesaikan atau menggenapi. Kenapa? Karena Zerubabel bukan melaksanakan apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki, tetapi apa yang menjadi kehendak Allah dia laksanakan, dan pada akhirnya itu digenapi. Ya, Zakaria, nanti ini bisa lihat di Zakaria 4 ayat yang ke-9. Ya. Filipi 1 ayat yang ke-6. Nanti ada juga Wahyu 1 ayat 8 dan 22 ayat 13 gitu ya. Perlu iman seperti ini gitu ya. Zakaria 4 ayat 9. Zakaria kita lihat ini aja dulu. Zakaria 4 ayat 9. Dikatakan apa? Tangan Zerubabel di sini. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini
dan tangannya juga akan menyelesaikannya, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan menyertai dengan Zerubabel, dia yang meletakkan dasar pembangunan dan dia juga yang akan menyelesaikannya. Kenapa? Karena Tuhan telah mengutusnya, karena Tuhan menyertai dia. Hari ini percayalah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Yesus Kristus adalah awal dan akhir. Artinya dia akan menyelesaikan kehendaknya, kasihnya lewat kita. Karena dia yang telah memulai, dia juga yang akan mengakhiri lewat kita. Yang terakhir, yang kita perlu miliki apa? Itu adalah iman. Iman yang meski sekarang lemah, nantinya akan kuat. Nantinya akan kuat. Jadi Zerubabel itu sepertinya ya lemah, tetapi pada akhirnya dia menjadi kuat, gitu ya. Kita pun harus lihat hal yang sama. Bait suci Zerubabel kalau kita bandingkan dengan bait suci Salomo, waduh, Salomo itu luar biasa. Luar biasa. Pokoknya bangunannya dan lainnya, wah, pokoknya hebat. Tetapi dibandingkan dengan bait suci Zerubabel, itu kayaknya jauh banget gitu kemegahannya. Tetapi firman Allah mengatakan apa? Firman Allah mengatakan bahwa bait suci yang sekarang lebih mulia. Luar biasa. Betul ya? Tuhan sendiri yang mengakui. Ezra 3 ayat 12, Hagai 2 ayat 3, kemudian ini kita bandingkan dengan ayat 9 gitu ya. Hagai 2 ayat 3 dan ayat 9. Setelah itu nanti bisa baca Zakaria 4 ayat 10 dan Ayub 8 ayat 7. Yang pertama kita lihat dulu yang Zakaria gitu ya. Zakaria dikatakan begini, sebab siapa 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Oke, kita lihat Hagai. Kitab Hagai. Hagai pasal 2. Hagai pasal 2, kita lihat. Oke, Hagai pasal 2. Coba lihat ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat ya kalau bahasa Indonesia. Kalau elektronik 3. Dikatakan begini. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi dibandingkan dengan yang semula, yang sekarang ini, yang Zerubabel bangun, jika dibandingkan dengan bait suci Salomo, sepertinya apa? Tidak ada artinya kan? Ayat yang ke-9 bilang apa? Ya, atau ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-10. Ini, dikatakan begini, adapun rumah ini yang dibangun oleh Zerubabel ya, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Wah, luar biasa. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita bisa melihat. Meskipun sekarang kita lemah. Tapi percayalah kita akan makin dikuatkan. Makin dikuatkan. Meskipun sekarang kita belum memuliakan nama Tuhan dengan segenap. Dengan kesungguhan. Dengan seperti apa yang 100% berkenan. Tetapi percayalah kita akan makin baik dan makin baik dan makin baik lagi. Ya, jadi seperti ini iman yang Zerubabel miliki. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa memiliki iman yang sama, percaya kepada Roh Kudus, kita bekerja karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, percaya Allah akan menyelesaikan dan menggenapi karena Dia adalah Alfa Omega, dan apa? Percayalah, milikilah iman bahwa nantinya kita akan semakin dikuatkan. Kita akan sambung lagi di dalam pertemuan berikutnya gitu ya, lanjutan mengenai perang yang terakhir itu untuk pemulihan total Yerusalem. Oke. Amin. Amin. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Pak, tanya Pak. Silakan. Kalau Bapak bilang orang-orang Arab itu maksudnya Palestina ya?
Bukan. Jadi kalau kita lihat orang Filistin yang di Alkitab itu sudah tersebar luas gitu ya. Cuma tanah yang wilayah yang Israel sekarang ini dari dulu sampai sekarang itu dikenal sebagai tanah Palestina. Tanahnya ya, bukan bangsanya ya. Nah, bangsa Arab yang dimaksud itu adalah bangsa Arab yang di Arab sekarang. Dulu mereka besar sekali. Gitu ya. Besar sekali, kerajaannya itu bisa sampai Iran, Irak, Turki. Wah, luas sekali, sangat luas. Jadi ini mereka bangsa yang sangat-sangat kuat dulu. Oke. Mereka bukan dari mana-mana, mereka memang keturunan Ismail yang menjadi bangsa yang besar. Dulu mereka nggak tinggal di tanah Kanaan, tanah Israel yang sekarang kita tahu gitu ya. Tetapi pada tahun 691 tadi gitu ya, mereka datang dan menguasai. Itu semua masalah keyakinan. Ini keyakinan. Siapa yang memegang wilayah situ, merebut wilayah itu, maka semua orang akan lihat. Ini satu dunia akan lihat. Makanya sekarang ini satu dunia lagi lihat mana? Di situ terus, betul ya? Situ terus. Seperti itu, Ibu. Pak Yudi, Yes, silakan Ibu. Bait Suci Zerubabel kan dibangun setelah mereka pemulangan dari Babel ya. Ya. Kemudian setelah Bait Suci Zerubabel ada bait suci lain nggak ya? Jadi setelah bait suci Zerubabel, ini kan bait sucinya tetap ada. Terus Dihancurkan kan Pak? gimana? Dihancurkan. Tidak dihancurkan sebenarnya. Jadi bait suci Zerubabel ini tetap ada di sana dan orang Israel ada di sana kan? Ya. Oke, di Yerusalem. Nah, Yerusalem dan sekitar wilayah sana. Tetapi kan mereka tetap di dalam penjajahan. Ya. Nah, jadi penjajahan itu pada akhirnya lewat penjajahan Roma. Nah, di sini penjajahan Roma. Ya, itu dihancurkan. Waktu itu ada satu orang yang apa ya? Pokoknya dia itu penjilat yang luar biasa. Ini namanya Herodes the Great. Nah, Herodes Agung. Dia menjadi orang yang berkuasa. Dia itu orang Edom. Tahu Edom siapa? Esau. Ya. Jadi keturunan Esau yang menguasai keturunan Yakub. Nah, ini terjadi kapan? Di zamannya Herodes Agung. Pada waktu itu Herodes Agung dia ingin mendapatkan, karena dia terlalu banyak pemberontakan. Jadi ini dia ingin ambil hati orang Yahudi. Orang Yahudi akan dengar kepada siapa? Pemimpin-pemimpin agama mereka. Gitu ya. Jadi yang dia lakukan apa? Dia renovasi bait suci. Makanya dikenal sebagai bait suci Herodes. Jadi Nah, bait jadi suci Zerubabelnya hanya direnovasi. hanya direnovasi. Jadi bait suci Herodes ini kalau kita lihat sejarah memberikan nama seperti itu. Siapa yang membangun dikasih nama begitu. Gitu ya. Kemah suci apa? Musa. Bait suci siapa? Salomo. Hancur, dibangun oleh siapa? Zerubabel. Jadi bait suci Zerubabel. Bait suci yang dilihat oleh Yeskiel, di kitab Yeskiel dibilang apa? Bait suci Yeskiel. Bait suci Herodes. Kemudian di tahun 70 bait sucinya dihancurkan. Nah, sampai sekarang nggak pernah dibangun lagi. Yang justru yang dibangun di atasnya adalah apa? Masjid. Oh, jadi yang bait suci terakhir yang Herodes itu ya Pak? Iya, betul. Ketat sekali Pak. Mas mau lihat itu masjid. Ya. Saya hampir nggak bisa masuk. Ditanya, what is your religion? Are you Ah. Muslim? Gitu ditanya. Saya Ya. bilang, I believe in God.